Halo anak-anak hebat di seluruh Nusantara, bagaimana kabar kalian? Semoga saat ini kalian dalam kondisi yang sehat dan semangat belajar ya. Bertemu lagi bersama saya Ibu Dewi yang akan menemani kalian dalam pelajaran kepemimpinan yaitu kelas 6 tema yang ketujuh. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak hebat di seluruh Nusantara, coba saat ini kita akan membahas tentang yang namanya kepemimpinan. Adakah di sini teman-teman yang tahu apa itu arti pemimpin? Ya, ada yang tahu? Bisa angkat tangan di sini. Baik, berbicara tentang kepemimpinan, kita akan menuju pada sebuah penjelasan terlebih dahulu ya, supaya nanti teman-teman tidak bingung sebenarnya apa sih kepemimpinan itu, kenapa ya itu penting bagi kita ya. Pemimpin apa sih yang disebut pemimpin? Pemimpin itu adalah orang yang memimpin ya pada suatu organisasi ataupun sebuah negara. Sebuah negara tentu saja harus memiliki pemimpin yang dapat dipercaya. Tujuannya di sini adalah untuk mewakili suara rakyatnya, begitu juga dengan kita ya. Kita tahu bahwa kita hidup di Indonesia. Saat ini tentu saja teman-teman tahu siapa pemimpin kita yang menjadi pemimpin di negara kita. Ya, silahkan jawab sendiri ya. Baik, menjadi pemimpin itu kira-kira mudah atau susah ya? Kita lihat ya bahwa sebenarnya pemimpin itu siapa sih? Nah, coba kita perhatikan di sini. Pemimpin itu adalah orang yang menjadi panutan bagi yang dipimpin. Serta kalau dia seorang pemimpin di negara, maka dia juga harus menjadi contoh yang baik bagi semua rakyatnya. Baik, ternyata kalau kita lihat dari definisinya saja, itu menjadi seorang pemimpin tentu tidak mudah ya. Maka kita harus menghargai pemimpin kita. Indonesia memiliki beberapa pemimpin yang hebat. Nah, dari sekian banyak orang-orang hebat ini kita akan mengenal salah satu. Seseorang ini adalah dikenal sebagai pemimpin yang memiliki julukan khusus, yaitu Bapak Teknologi Indonesia. Adakah yang tahu di sini? Siapakah Bapak Teknologi Indonesia? Ya, benar sekali. Beliau adalah Bapak B.J. Habibie ya. Bapak Teknologi Indonesia ini adalah Presiden ketiga Indonesia. Beliau memiliki jasa yang sangat besar terkait dengan bidang teknologi. Nah, kita lihat dari biodata beliau. B.J. Habibie merupakan seorang pemimpin yang dulunya lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau sempat menjabat sebagai Presiden Indonesia dari tahun 1998 hingga 1999. Kira-kira kenapa ya beliau sampai bisa mendapat penghargaan atau dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia? Ya, hal ini tentu tidak lepas dari peran beliau dalam membangun pesawat terbang pertama Indonesia bernama prototipe N250 Gatot Kaca. Ya, kalau kalian melihat Gatot Kaca ini sebenarnya merupakan salah satu ciri khas dari Indonesia ya, karena kita melihat pada masa-masa yang lampau, kita tahu bahwa peran-peran wayang itu merupakan salah satu kebudayaan yang sangat kita banggakan. Nah, makanya di sini Pak B.J. Habibie itu juga membuat sebuah prototipe pesawat terbang yang dinamakan sebagai N250. Salah satu nama wayang di sini adalah Gatot Kaca.
Baik, untuk selanjutnya kita mengenal bahwa seorang pemimpin biasanya terdapat dalam sebuah organisasi. Nah, di sini organisasi adalah sekelompok orang yang tergabung dalam satu wadah dengan tujuan yang sama, ya. Tergantung dari organisasi tersebut dilahirkan atau didirikan, pasti akan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kita jumpai berbagai bentuk organisasi, mulai dari organisasi politik, kemudian ada organisasi pendidikan, dan juga organisasi kemasyarakatan. Baik dari ketiga organisasi tersebut memiliki ciri dan tujuan yang berbeda. Masing-masing organisasi pasti tidak lepas dari yang namanya peran penting dari seorang pemimpin dari organisasi itu sendiri. Nah, sebuah organisasi itu memiliki manfaat dan tujuan yang disesuaikan dengan visi dan misi dari organisasi tersebut. Maka tidak heran apabila sebuah organisasi didirikan, maka dia memiliki visi dan misi tersendiri yang ada kalanya atau seringkali itu bisa berbeda dengan organisasi lain, ya tergantung dari wadah mana dia lahir dan didirikan. Tentu kalau organisasi itu harapannya adalah untuk kebaikan. Di sini kita tahu bahwa sebuah organisasi untuk mengambil keputusan dalam sebuah organisasi ini dilakukan dengan cara rapat. Nah, seringkali rapat dilakukan bersama-sama. Tentunya kalau tujuannya baik, rapat tersebut dilakukan sesuai dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Coba di sini kira-kira apakah ada yang paham dengan maksud dari persatuan dan kesatuan ini? Ya, sebuah tujuan, visi dan misi itu benar-benar dapat diaplikasikan dengan baik apabila memang dia memiliki organisasi tersebut memiliki tujuan yang bisa selaras dengan nilai-nilai kesatuan dan persatuan. Dalam sebuah organisasi biasanya terdiri dari banyak pihak, bisa berupa orang ataupun yang lain-lainnya. Ketika kita bertemu dan juga bersatu, mendiskusikan segala sesuatu, ada kalanya dalam rapat tersebut terjadi yang namanya beda pendapat, ya. Ada saatnya di sini ketika beda pendapat itu dapat diselesaikan saat itu juga, namun ada saatnya memerlukan cara yang lain. Nah, di sini peran penting dari pemimpin itu sangatlah berarti, ya. Pemimpin yang baik tentu saja dapat mengendalikan atau bisa mengatur organisasinya sehingga dia bisa membuat segala sesuatunya itu menjadi stabil dan aman. Pemimpin juga terdapat dalam sebuah lembaga, misalkan sekolah, universitas, dan lain-lain. Coba sekarang kalian perhatikan sekolah kalian. Kira-kira siapa saja yang menjadi pemimpin di situ? Yang pertama siapa? Pemimpin sekolah. Beliau adalah bapak atau ibu kepala sekolah. Beliau merupakan salah satu pemimpin di bidang pendidikan, khususnya di sini adalah sekolah. Tugas dan tanggung jawabnya tentu tidaklah mudah. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan juga warga sekolah yang lainnya. Selanjutnya kalau kita hanya di lingkup kelas, kira-kira bisa tidak ya? Coba kalian temukan sendiri jawabannya. Baik, kalau misalkan kita di lingkup yang lebih luas, yaitu universitas lebih tinggi. Nah, kira-kira siapa yang menjadi kepalanya? Ya, di antaranya adalah Bapak Rektor. Baik, selanjutnya kita bisa mengetahui kira-kira siapa saja menjadi pemimpin kita. Berbicara tentang menjadi pemimpin, khususnya di sekolah, biasanya sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang memiliki tugas selain dia tadi memimpin ya supaya sekolah itu dapat berjalan dengan baik, dia juga harus menjadi teladan atau contoh yang baik bagi anggota sekolahnya. Jadi bapak dan ibu kepala sekolah kita itu ternyata tidak mudah ya, kita harus belajar dari mereka juga sehingga mereka juga punya nilai-nilai keteladanan yang harus diberikan atau dilakukan. Kepala sekolah sering menyampaikan pidato yang bersifat persuasif. Nah, kalau kita mengikuti upacara bendera, seringkali yang menjadi pembina di situ adalah bapak atau ibu kepala sekolah kita. Nah, ada bagian-bagian tertentu
kita melihat bahwa ketika orang berpidato atau pemimpin berpidato itu seringkali mereka melakukan ini ya, kegiatan persuasif, yaitu memiliki sifat untuk mengajak. Contohnya kalimat-kalimat persuasif ini adalah kalimat ajakan. Misalkan, ayo, mari, ayo kita belajar disiplin, misalkan begitu. Ayo kita belajar menjaga kebersihan sekolah, dan lain sebagainya. Mari kita ikuti upacara ini secara tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, dilihat dari contoh-contoh tersebut, bisakah kalian membuat kalimat persuasif satu saja? Coba Ibu tantang kalian ya. Bisa tidak ya membuat kalimat persuasif satu saja? Ya, terima kasih. Sebagai sebuah negara sejak merdeka, yaitu pada tahun 1945 hingga sekarang, Indonesia sudah memiliki presiden yang banyak. Kurang lebihnya ada 7 presiden sebagai pemimpin. Nah, di sini sebagai warga negara yang baik, tentu saja kita juga harus menjaga kesehatan kita dengan rutin, yaitu melakukan kegiatan olahraga. Adakah di sini yang tahu tentang kenapa ya kita harus menjaga badan kita supaya sehat? Ya, di dalam badan yang sehat itu ternyata ada yang mendefinisikan dan menemukan fakta bahwa dalam badan sehat itu ada jiwa yang sehat juga. Maka jangan lupa untuk seringkali kita melakukan olahraga secara teratur ya. Olahraga yang baik itu kita lakukan ketika pagi hari. Karena di pagi hari itu kita bisa menerima atau mendapatkan sinar matahari yang itu sangat bermanfaat lagi untuk kesehatan badan kita, khususnya untuk vitamin D yaitu tulang kita. Nah, berbicara tentang olahraga, ternyata dalam olahraga tersebut juga ada organisasi. Di antaranya adalah organisasi olahraga cabang sepak bola. Coba, tahukah kamu tentang organisasi sepak bola di Indonesia? Coba angkat tangan kalian. Ya, terima kasih. Nah, di sini Bu akan coba menjelaskan bahwa organisasi yang menaungi sepak bola di Indonesia ini dikenal dengan nama PSSI. PSSI ini tentu saja merupakan singkatan, di mana singkatannya adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, organisasi ini tentu merupakan menjadi wadah yang sangat berguna sekali untuk bisa menjaga kebiasaan, untuk menjaga organisasi dalam sebuah negara, khususnya cabang olahraga ini berjalan dengan baik. Baik, untuk sepak bola sendiri merupakan salah satu olahraga yang baik bagi kesehatan ya. Dalam olahraga kita mengenal beberapa aktivitas, diantaranya adalah berlari ya. Ketika kita berlari ternyata tidak hanya menguatkan kaki ataupun tungkai kaki ataupun bagian-bagian kaki yang lain, juga menyebabkan anggota badan yang lain atau organ-organ lain juga bekerja dengan baik. Contohnya adalah jantung ya. Denyut jantung menjadi lebih cepat, kemudian bisa membakar kalori dan juga lemak. Dan masih banyak lagi ya untuk manfaat dari sepak bola ini. Selain untuk kesehatan, sepak bola juga baik sebagai salah satu cabang olahraga yang dilakukan selama masa pubertas. Nah, berbicara tentang pubertas, kira-kira teman-teman ada yang tahu apa itu arti pubertas? Baik, masa pubertas adalah penanda bahwa anak-anak itu mengalami peralihan dari masa anak menjadi masa remaja. Ada beberapa ciri khas atau karakteristik khusus yang membedakan dan menandai tentang adanya peristiwa pubertas ini. Misalkan adanya perubahan psikis, kemudian fisik, dan kematangan fungsi organ reproduksi. Nah, ini bisa terjadi pada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, kalau anak laki-laki biasanya bisa ditandai dengan tumbuhnya jambang, kemudian jakun, perubahan suara, dan lain sebagainya.
Demikian juga dengan perempuan, bisa ditandai dengan masa menstruasi, kemudian perubahan psikis juga ada, mulai tertarik lawan jenis. Kalau tertarik lawan jenis itu bisa laki-laki dan perempuan ya, dan lain sebagainya. Ya, masa ini biasanya dialami untuk anak-anak pada usia tertentu. Baik, kembali lagi ya, kita akan berbicara tentang olahraga. Selain sepak bola, ternyata masih banyak olahraga yang dapat menjaga kesehatan kita. Nah, di antaranya kesehatan ini tentu saja berkaitan kalau kalian sudah memasuki masa pubertas, ini dapat membantu menjaga stamina kita ya ketika kita melalui masa ini. Misalkan untuk contoh cabang olahraga lain, ada yang bisa menyebutkan? Ya, ada voli, ada basket, ada renang, ada apa lagi? Yang lainnya, tidak harus menggunakan bola besar, bola kecil juga bisa. Pingpong, tenis meja, dan lain sebagainya. Badminton ya, itu yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari ya. Oke, baik. Berbicara tentang kesehatan, tentu kita dimanapun berada ya, pasti kita akan mengalami atau berada dalam sebuah organisasi di mana kita membutuhkan sosok pemimpin ya. Pemimpin yang baik tentu saja pemimpin yang dapat menjadi teladan dan juga dapat menjadi contoh bagi anak buahnya. Nah, kalau saat ini kalian berada di sekolah, tentu kalian juga akan mengenal yang namanya ketua kelas ya. Ketua kelas di sebuah kelas kita akan lihat beberapa teman kita itu biasanya ada beberapa orang yang ditunjuk jadi ketua kelas, tapi yang terpilih hanya satu ya. Ketua kelas dipilih, yang terpilih biasanya memiliki tugas untuk menjadi teladan juga dan juga mengatur teman-temannya dalam sekolah, dalam kelas ya. Karena dia merupakan lingkup yang lebih kecil. Nah, semoga anak-anak di sini juga tidak takut menjadi pemimpin ya. Bersiaplah untuk menjadi pemimpin-pemimpin dan generasi masa depan yang berjiwa pemimpin yang baik. Karena masa depan Indonesia ini tergantung dari kalian. Masa depan ini tergantung dari generasi muda yang siap menjadi pemimpin yang hebat. Sudah siapkah kalian menjadi pemimpin? Sudah siapkah kalian menjadi pemimpin yang hebat di masa depan? Oke, sip. Semoga semuanya siap dan juga semangat ya. Kita sama-sama membangun Indonesia dengan jiwa kepemimpinan yang baik. Kita akan bersama-sama membangun Indonesia yang dilingkupi dengan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, sekian dulu untuk program pada hari ini dan kita harap kita dapat bertemu lagi pada program berikutnya, tentunya dengan acara lain yang menarik pada program Kids Academia. Sampai berjumpa lagi, sampai bertemu pada episode berikutnya.